Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, saya Niputu Utari Krismadewi. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mereview salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Badung, khususnya di Desa Cemagi. Berbicara tentang Pulau Bali, tentunya kalian pasti akan berpikiran tentang tempat-tempat yang indah, bukan? Bali adalah panorama pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan keindahan alam, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik. Industri pariwisata berpusat di Bali Selatan dan di beberapa daerah lainnya. Lokasi wisata yang utama adalah Pantai Kuta dan sekitarnya, seperti Legian dan Seminya. Daerah timur seperti Sanur, pusat kota seperti Ubud, dan di daerah selatan seperti Jimbaran, Nusa Dua, dan Pecatu. Bali, pulau di Indonesia dengan pesona yang dikagumi. Pulau dengan anugerah yang tiada hentinya memancarkan ke seluruh negeri. Di antara sejuta karisma yang dipancarkan, Desa Wisata Cemagi menjadi salah satu pesona terbaik di Pulau Bali. Terletak di Kabupaten Badung, Desa Cemagi merupakan bagian dari Kecamatan Mengui yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabanan. Sawah, pantai, pura, dan suasana yang tenang berpadu dengan harmonis di Desa Wisata Cemagi. Desa Wisata Cemagi dianugerahi dengan hamparan sawah yang hijau dan luas yang memukau menghiasi sepanjang jalan, menjadikan Desa Wisata Cemagi bagian dari kawasan hijau terluas yang ada di Kecamatan Mengui. Potensi persawahan yang dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sebagai mata pencaharian warga setempat. Dan ketahanan pangan desa yang menjadikan Desa Cemagi sebagai desa yang sejahtera. Tidak hanya karisma hamparan sawah, pesona Desa Cemagi juga dipancarkan melalui keindahan pantainya yang eksotis dan menenangkan. Desa Cemagi memiliki 4 pantai yang memancarkan pemandangan yang memukau. Pantai yang pertama itu ada di Desa Cemagi, yang diberi nama sekarang Desa Wisata Cemagi atau sering dikenal dengan Pantai Mengening. Desa yang berlandaskan dengan Trihita Karana untuk membangun dan mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Desa Cemagi. Desa Cemagi terdiri atas 12 banjar dinas dan 4 desa adat. 4 desa adat tersebut terdiri atas Desa Adat Cemagi, Desa Adat Mengening, Desa Adat Solsogan, dan Desa Adat Seseh. Di Cemagi terdapat sektor pertanian, sektor nelayan, dan juga sektor pariwisata. Memiliki lahan yang cukup produktif untuk lahan persawahan seluas 329 hektar yang masih membentang hijau yang ditanami rutin pepadian. Untuk lebih jelasnya, saya akan mereview satu persatu dari 4 pantai yang ada di Desa Wisata Cemagi ini. Untuk selengkapnya, kalian bisa saksikan video yang akan saya spill satu persatu. Di Jalan Raya Bypass Munggutan Nahlot, di sebelah kiri jalan terdapat petunjuk arah untuk bisa ke Desa Wisata Cemagi. Setelah berbelok ke kiri di perempatan jalan yang tadi berisikan petunjuk arah, kalian akan melihat gapura dengan tulisan "Selamat datang di Desa Cemagi", dilengkapi di sampingnya dengan hamparan padi yang sudah menguning, menambah keasrian suasana pedesaan. Perpaduan yang sangat selaras antara keindahan alam, budaya, kuliner, akomodasi, dan keramah tamahan masyarakat menjadikan
Desa Wisata Cemagi sebagai destinasi wisata yang wajib dikunjungi ketika hendak berlibur ke Pulau Dewata. Let's come and enjoy every moment in Desa Wisata Cemagi. Selain sudah disahkan menjadi salah satu desa wisata di Badung Selatan, Desa Cemagi merupakan desa digital di bawah kepemimpinan Bapak Purbekal Muda, Iputu Hendra Sastrawan, SSI. Dari mulai kepemimpinan beliau, semua objek wisata di Desa Cemagi mulai tertata rapi. Bukan hanya di bidang pariwisata, semua fasilitas umum maupun kepentingan warga masyarakat sangat diperhatikan. Sebelum mereview ke pantainya, saya akan sedikit menceritakan kenapa bisa dinamakan Desa Cemagi. Karena menurut penuturan penglingsir Desa Cemagi, dikisahkan pada masa sebelum kerajaan Mengui, seorang pengembara sakti yang berasal dari Bali Barat atau Gili Manuk sekarang melakukan pengembaraan menyusuri pantai selatan Bali ke arah timur hingga pengembara tersebut sampai di daerah pesisir pantai Semenur. Semenur merupakan tempat yang sangat angker, penuh dengan bebatuan dan dikelilingi hutan lebat. Sang pengembara kelelahan dan nafasnya sangat terengah-engah. Kemudian, beliau menggelar japa mantra, sehingga beliau menamakan tempat tersebut Batu Ngaus. Sekarang menjadi Pura Gede Luhur Batu Ngaus. Sang pengembara kemudian mendirikan sebuah desa dan menetap di hutan tersebut, yang sekarang menjadi sebuah dusun atau Banjar Mengening. Asal kata mengening adalah meneng atau tinggal. Setelah beberapa lama menetap, ia melanjutkan perjalanannya ke arah utara, di mana tempat tersebut dipenuhi oleh hutan celagi atau pohon asem. Dan ia menyebut tempat tersebut Desa Sagi atau menyuguhkan. Lama-kelamaan, setelah tempat tersebut berkembang, masyarakatnya menyebut Cemagi dan sampai sekarang menjadi Desa Cemagi. Pada tahun 1950, Desa Cemagi merupakan desa dinas yang dipimpin oleh kepala desa atau perbekal. Bisa kalian lihat guys, di sini adalah penampakan depan dari pantai Cemagi. Kita saksikan di sekeliling pantai. Mari ikuti saya. Jadi kalian itu selain menyaksikan ombak yang bisa kita lihat di pesisir pantainya, kalian juga bisa melihat sunset di sini. Nah, di sana juga terdapat pura. Pura tersebut dinamakan Pura Luhur Gede Batu Ngaus. Puranya itu agak menjorok ke tengah pantai. Pada Minggu malam, 18 Desember tahun 2022, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Iwayan Adi Arnawa, menghadiri launching Desa Wisata Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Desa Cemagi sudah sah menjadi salah satu desa wisata yang ada di Badung Selatan. Di Pantai Mengening sendiri memfasilitasi seperti area parkir, balai pertemuan, warung-warung yang tertata rapi di kanan dan kiri jalan yang dikelola oleh desa adat. Sambil berbelanja di warung-warung tersebut, pengunjung pantai dapat duduk di pinggir pantai sambil menikmati makanan dan view pantai, serta menikmati sunset di sore hari. Di sepanjang jalan, kalian itu bisa menyaksikan UMKM yang ada di kedai-kedai. Dan melihat di sekeliling Pantai Mengening guys. Nah, jadi keadaannya tuh seperti ini.
Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu pengelola wisata Desa Adat Cemagi, yaitu namanya Pak Roy. Nah, Om Swastiastu, Pak Roy. Swastiastu ya. Oke, di sini saya izin untuk meminta waktunya. Pak D selaku pengelola tempat di Pantai Mengening ini, gimana nih perkembangannya setelah di-launchingkan? Untuk perkembangan Desa Wisata Cemagi sebelum dan sudah launching mengalami peningkatan yang signifikan. Karena itu promosi daripada Desa Wisata ini kami bersinergi dengan pihak terkait menjadikan kawasan ini menjadi tempat pengunjung untuk bersantai. Tempat bersantai berarti Bapak ya? Ya. Kalau hari-hari biasanya ya tamunya ada yang berkunjung, tapi untuk weekend itu biasanya tamunya membludak sampai tamunya itu sudah dapat berkunjung misalnya. Berarti untuk keadaan pantainya itu untuk pengunjungnya selalu ramai pengunjungnya. Selalu ramai dari sebelum kita menyediakan kawasan wisata. Ya. Untuk bukanya itu jam berapa Bapak? Untuk di kedai-kedainya di sekeliling pantai ini? Biasanya kalau saya sendiri bukanya jam 10 pagi sampai malam. Kalau yang muda-muda ini mungkin jam 3 sore dia mulai buka. Sampai jam. Tapi semua warung buka ini jam 4 kita semua buka. Oh gitu. Jadi di sini jika kalian ingin berkunjung ke Pantai Mengening, ingat jagalah kebersihan ya, jangan buang sampah sembarangan. Setiap harinya, Pantai Mengening tidak pernah sepi pengunjung karena view yang ditawarkan tidak pernah gagal untuk memanjakan mata wisatawan. Pantai Mengening cukup asik untuk sekedar nongkrong bareng pacar atau teman kalian. Jadi guys, kalian itu bisa melihat sekarang itu suasananya di malam hari. Mari kita lihat di depan puranya. Nah, di sini ada tangga-tangga untuk turun. Nah, kalian akan dimanjakan dengan suasana pantai. Di sepanjang perjalanan, kalian akan disuguhkan dengan ini ada balai pertemuan. Nah, di balai pertemuan ini biasanya digunakan sebagai pertemuan untuk di puranya sendiri. Nah, di samping terdapat di sebelah kirinya itu ada kedai. Kedai ini biasanya menjual makanan seperti siap saji. Nah, pura ini yang dinamakan dengan Pura Gede Luhur Batu Ngaus. Biasanya di Rainan Tilem Purnamo itu warga-warga setempat di sini, khususnya warga di Desa Cemagi itu menghaturkan sodan atau banten di Pura Gede Luhur Batu Ngaus. Jadi ini merupakan kenampakan di malam hari di Pantai Mengening. Kalian bisa lihat, cukup indah bukan? Nah, dikala air pantainya itu surut, biasanya warga setempat itu mandi di sekeliling pantai, di pesisirnya khususnya. Nah, jadi di kanan kiri itu biasanya digunakan spot memancing di atas bebatuan. Pantai yang kedua yang ada di Desa Cemagi yaitu ada Pantai Sogsogan. Pantai Sogsogan memiliki akses terdekat dari akses jalan utama desa. Pesonanya yang terpancar tidak hanya pemandangannya yang indah, juga dari interaksi sosial yang ada di sekitarnya. Di Pantai Sogsogan terdapat kelompok nelayan atau baruna yang menjalankan aktivitas sehari-hari. Pantai ketiga setelah Pantai Sogsogan yang ada di Desa Cemagi adalah Pantai Seseh. Pantai Seseh memiliki pasir hitam. Alamnya masih tenang, bahkan juga indah dan menarik. Pantai Seseh di Badung ini terhampar luas menghadap arah selatan, menyuguhkan pemandangan Samudra Hindia dengan pesona alamnya yang masih asri. Di Pantai Seseh memberikan suguhan menarik bagi mereka yang jenuh dengan keramaian dan ingin menemukan ketenangan. Berbagai aktivitas rekreasi bisa dilakukan pengunjung di Pantai Seseh, seperti hanya bersantai di atas pasir dan menikmati pemandangan ombak dan laut. Di kawasan Pantai Seseh juga terdapat makam keramat dari seorang wali pitu.
Beliau adalah Pangeran Masepuh dari Belambangan. Yang keempat, setelah Pantai Mengening, Sogsogan, dan Pantai Sese, ada Pantai Padang Nengah. Pantai dengan akses yang mudah dan indah, dengan gulungan ombak yang datang silih berganti, menjadi daya tarik tersendiri yang memikat wisatawan untuk datang dan bersantai dengan pohon kelapa di pesisir pantainya yang menambah keindahan Pantai Padang Nengah. Sebelum ke pantainya, wisatawan akan disuguhkan pemandangan yang indah dengan bangunan villa yang bernuansa klasik di pinggir pantai. Wisatawan di Pantai Padang Nengah biasanya melakukan aktivitas seperti sekedar berfoto, menikmati pemandangan, menyaksikan matahari tenggelam, mandi di pinggir pantai, dan ada juga yang sekedar melepas penat dengan menyaksikan deburan ombak. Jadi guys, setelah saya sudah berkeliling-keliling di sekitaran Pantai Mengening ini, saya akan menikmati 2 mangkok bakso yang sudah ada di depan saya dan ditemani dengan minuman. Dan sekian video review Pantai Wisata Mengening yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.